Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang melekat pada setiap orang Kristen, pada setiap orang yang percaya kepada Kristus, yaitu status yang diberikan sebagai anak-anak Allah. Jadi a given status, status yang diberi, yang merupakan satu anugerah dan diperoleh karena kemurahan Allah. Nah, ini tidak ada di tempat lain, hanya ada pada mereka yang percaya kepada Kristus dan mengakui Kristus sebagai Allah dan sebagai juru selamat. Yaitu mereka diberikan status baru sebagai anak-anak Allah, ya, the children of God. Nah, saudara, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 ya, dikatakan bahwa semua orang yang menerimanya atau menerima Kristus diberinya kuasa atau diberinya hak atau diberi identitas baru supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Kristus. Jadi saudaraku, di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu ada dua hal penting yang dikatakan di sana, yaitu anak-anak Allah adalah status bagi mereka yang menerima Kristus, yang percaya kepada Kristus, dan yang kemudian yang menerima Kristus dan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Kristus. Jadi itu adalah status yang diberikan sebagai kemurahan Allah dan sebagai anugerah Allah kepada setiap orang yang percaya dan menerima dan percaya kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, status ini adalah memang satu hubungan pribadi. Hubungan pribadi yang menunjukkan hubungan pribadi antara setiap orang dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Kristus. Tetapi status ini perlu juga dikenal oleh orang lain, ya. Jadi memang status itu adalah satu pemberian Tuhan, tapi status ini bukan hanya semata-mata menyangkut hubungan setiap orang dengan Kristus, tetapi bagaimana identitas, status dan identitas ini diakui dan dihargai dan dikenal oleh orang lain adalah sesuatu yang penting. Nah, ada satu contoh tentang hal ini. Misalnya seseorang yang merupakan anak dari, katakanlah, seorang yang penting, seorang yang ternama, ya, seseorang yang penting atau seseorang yang punya pengaruh. Apabila anaknya itu melakukan hal-hal yang baik dan benar, maka otomatis hal tersebut akan terbawa kepada orang tuanya, bahwa memang anak itu adalah melakukan hal yang baik karena memang itu berdasarkan atau berasal dari orang tuanya yang juga demikian. Tetapi sebaliknya, apabila anaknya itu melakukan hal-hal yang tidak baik, maka ini akan juga berdampak ya di tengah-tengah masyarakat, bagaimana mereka menilai orang tuanya. Jadi ada positif aspek dan negatif aspek apabila seseorang ya yang mempunyai status yang tinggi tetapi dia tidak bisa menjalankan itu dengan baik. Kalau dia menjalankan dengan baik status itu, maka dia akan dikenal sebagai anak dari orang yang mempunyai status yang tinggi itu. Tetapi apabila dia itu tidak menjalankan itu dengan baik, maka sebaliknya ya statusnya tersebut akan dinilai negatif ya oleh orang lain tentang dia dan tentang bagaimana orang tuanya sendiri. Saudara-saudara sekalian, ada ayat yang menarik dari Alkitab tentang hal ini, yaitu tentang status dan sebagai anak-anak Allah. Dan ayat tersebut adalah Matius pasal 5 ayat 9. Jadi bagian dari ucapan bahagia dari khotbah Yesus di bukit. Bunyi dari pasal 5 ayat 9 ini seperti ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ada dua kalimat di sana, saudara-saudaraku, orang yang membawa damai dan mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah.
Jadi ada hubungan antara dua kalimat ini, membawa damai dan anak-anak Allah, ya, disebut atau dipanggil sebagai anak-anak Allah. Saudara, apa artinya membawa damai? Membawa damai artinya menciptakan kedamaian atau menciptakan perdamaian. Membawa damai artinya memelihara kedamaian. Ada juga terjemahan Alkitab yang lain yang mengatakan membawa damai itu mengerjakan perdamaian. Jadi bekerja untuk mewujudkan perdamaian. Orang yang bekerja untuk mendatangkan damai. Jadi membawa damai adalah mereka yang bekerja untuk mendatangkan damai. Dalam istilah yang sering kita dengar, ya, orang yang mendatangkan damai ini disebut dengan peacemakers. Peacemaker atau peace builders, ya. Jadi mereka yang menciptakan perdamaian atau mereka yang membangun perdamaian. Saudara, paling tidak ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari ayat yang singkat ini. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hal yang pertama, saudaraku, yaitu status sebagai anak Allah dan tanggung jawab untuk membawa damai itu adalah hubungan yang disebut dengan dua arah, sebab akibat yang dua arah. Disebut sebagai hubungan sebab akibat yang dua arah atau bidirectional causality, kausalitas dua arah. Sehingga ayat ini bisa diartikan demikian atau dibacakan demikian. Karena engkau membawa damai, maka engkau disebut sebagai anak-anak Allah. Karena kamu membawa damai, maka kamu disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi yang kedua juga bisa dibaca demikian. Karena engkau adalah anak-anak Allah, maka engkau harus membawa damai. Jadi dua kalimat ini bisa yang tadi saya sebutkan mempunyai hubungan sebab akibat yang dua arah. Yang pertama mengakibatkan yang kedua, tapi juga yang kedua mengakibatkan yang pertama. Sehingga kalau Anda melihat dan memahami ayat ini secara lengkap, maka Anda akan melihat bahwa hubungan ini saling memperkuat. Kalau Anda membawa damai, maka Anda disebut anak-anak Allah. Dan karena Anda adalah anak-anak Allah, maka Anda membawa damai. Maka kedua hubungan ini semakin hari semakin berkembang dengan intensitas yang makin tinggi. Dan kedua hubungan ini adalah proses yang tidak berakhir. Karena kamu membawa damai, maka kamu adalah anak-anak Allah. Tetapi bisa juga dikatakan atau lanjutannya, karena kamu anak-anak Allah, maka kamu membawa damai. Jadi proses ini adalah proses reinforcement, ya, saling memperkuat, sehingga status ini semakin hari semakin berkembang pada diri seseorang yang adalah anak-anak Allah, pada diri seseorang yang mengaku sebagai orang Kristen, dan itu bertambah terus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, belum lama ini ada salah seorang, ya, seorang pangeran, ya, Pangeran Harry, Prince Harry, yang menanggalkan statusnya, ya, pada Januari 2020. Dia dan istrinya Meghan Markle itu mereka memutuskan untuk menanggalkan statusnya sebagai warga dari kerajaan Inggris. Dan belum lama ini dia menerbitkan buku yang cukup terkenal, ya, Spare, judul bukunya. Dan pada minggu pertama aja terjual 3,2 juta kopi. Menceritakan sebetulnya buku itu tentang biografi tentang Pangeran Harry. Dan dengan keluarkannya buku itu, maka keluarga kerajaan mengambil berbagai sikap, ya. Dan tentu saja tidak mengenakan, ya, ada banyak orang yang menilai itu buku yang baik, tetapi ada banyak orang yang terkait dengan kerajaan menilai buku itu tidak baik. Nah, saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa meskipun statusnya sebagai anak kerajaan, ya, sebagai anak
dari keluarga kerajaan, tetapi kemudian dia membagi pengalaman kehidupannya, dan itu mengganggu keluarga kerajaan. Nah, ini adalah sesuatu yang terjadi di mana bahwa identitas seseorang itu ya melekat dengan dirinya, perbuatan seseorang itu melekat dengan identitasnya. Jadi tidak bisa dilepaskan dari identitasnya. Saudara sekalian, membawa damai itu melekat dengan status Anda sebagai anak-anak Allah. Dan karena itu kita tidak boleh menjadi orang yang membuat masalah, tetapi harus orang yang menyelesaikan masalah. Bukan troublemaker tapi troubleshooter, dan harusnya menjadi peacemaker, membuat perdamaian. Kalau selama ini Anda adalah orang yang selalu membuat masalah, orang yang sering berbuat masalah, maka firman Tuhan malam ini mengatakan bahwa berhenti berbuat masalah. Anda harus menjadi orang yang menyelesaikan masalah, menjadi orang yang membawa damai, peacemaker, bukan orang yang tidak membawa damai, atau bukan orang yang menimbulkan masalah dan mengakibatkan kejadian-kejadian, dampak-dampak yang ikutannya, dampak-dampak lain yang mengikutnya. Itu hal yang penting, saudara sekalian. Pelajaran yang pertama dari firman Tuhan ini bahwa melekat pada setiap anak Allah adalah status pada setiap anak Allah, yaitu status untuk membawa damai. Dan membawa damai adalah sesuatu yang harus dilakukan karena identitasnya sebagai anak Allah. Itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang kita bisa pelajari dari ayat ini, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman ini atau ayat ini ingin mengatakan bahwa kita harus kerjakan perdamaian. Kita harus ciptakan perdamaian. Kita harus membawa perdamaian, ya. Karena perdamaian itu adalah bagian ya dari identitas setiap orang. Jadi kalau yang pertama tadi bahwa perdamaian dan status sebagai anak-anak Allah itu saling memperkuat dan dia berkembang terus dengan intensitas yang tinggi, sehingga seseorang harus hidup semakin baik dalam membawa perdamaian di tengah-tengah lingkungannya. Nah, yang bagian kedua ini ingin mengatakan bahwa arti yang kedua dari firman ini ingin menyampaikan bahwa perdamaian itu atau status membawa damai itu melekat. Dia merupakan sesuatu yang tinggal di dalam kehidupannya, dan itu tidak bisa dilepaskan pada berbagai dimensi kehidupannya. Ya, jadi dimanapun setiap anak-anak Tuhan ini berada, setiap orang yang percaya kepada Kristus ini berada, baik di tengah keluarga, baik di tengah lingkungan yang lebih besar, yaitu di masyarakat, baik di tengah-tengah persekutuan dan gereja, bahkan di tengah-tengah dimensi kehidupan yang lebih luas, katakanlah bagian dari dunia ini, bagian dari lingkungan dunia ini, maka di sanalah Anda harus membawa damai. Anda harus menciptakan perdamaian. Anda harus berada di sana sebagai orang-orang yang melakukan perdamaian dan mempromosikan perdamaian di tengah-tengah lingkungan Anda. Ya, dimulai dari keluarga Anda. Saudara, pada hari tahun baru Cina ya yang kemarin ini, ya beberapa hari yang lalu, ada seorang yang bernama Tran, berusia 72 tahun ya, di California, tepatnya di Los Angeles ya. Dia membunuh 11 orang. Sehabis membunuh 11 orang dengan senjata otomatis, dia membunuh dirinya sendiri. Kemudian polisi mencari tahu ini mengapa. Dan ketemu latar belakangnya ternyata apa? Ternyata dia berasal dari keluarga yang berantakan dan bermusuhan satu dengan yang lain. Jadi dia tidak bisa mempertahankan itu di tengah-tengah keluarganya. Sudah lama dia berpisah dengan anggota-anggota keluarganya dan dia hidup sendiri. Jadi dia hidup tanpa keluarga. Keluarga yang seharusnya mendukungnya, ternyata keluarga itu tidak mendukungnya dan dia berada di luar itu. Dan pada akhirnya dia frustasi ya, usia 72 tahun dia membunuh 11 orang
dan pada akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Saudara, sehari setelah kejadian itu, di tempat yang sama, di negara bagian yang sama, kali ini di kota San Francisco, apa yang terjadi saudara sekalian? Seorang lain yang bernama Zhao, dia berusia 66 tahun, dia membunuh 7 orang. Gubernur mengatakan dia sedang menyelesaikan pembunuhan pertama, tetapi setelah di tengah-tengah menyelesaikan masalah itu, tiba-tiba ada laporan bahwa terjadi penembakan yang kedua. Dan orang yang kedua ini membunuh 7 orang, dan ternyata setelah diselidiki, dia melakukan apa yang disebut dengan pembalasan terhadap kesalahpahaman. Ya, membalas dendam karena kesalahpahaman terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kebetulan dia berada di daerah pertanian, ya, daerah farming, dan di daerah sana dia membunuh 6 orang yang ada di lingkungan itu. Saudara-saudara sekalian, lingkungan tidak menciptakan perdamaian bagi Zhao. Kalau tadi bagi Trump keluarganya itu tidak menciptakan perdamaian di sana, dan dia tidak mendapatkan perdamaian di tengah-tengah keluarganya. Tetapi bagi Zhao yang membunuh 7 orang ini, dia di lingkungannya dia tidak mendapatkan perdamaian. Saudara sekalian, cerita kedua contoh ini ya, dan firman Tuhan yang tadi kita baca ya, ingin menyampaikan bahwa Anda harus membangun perdamaian ya, dan perdamaian itu melekat dengan diri Anda, dan Anda harus membangun itu dimulai dari keluarga Anda masing-masing ya, baik itu keluarga inti antara papa, mama, dan anak-anak, maupun extended family, yaitu mungkin mertua ya, keluarga yang lain yang masih berhubungan darah dengan Anda. Anda harus menciptakan perdamaian. Jadi kalau ada orang Kristen, keluarga Kristen yang bermusuhan antara satu anggota dengan anggota lainnya, kakak dengan adik, ya, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, ya, dan seterusnya. Apabila itu terjadi, maka saudara tidak menciptakan perdamaian. Ya, saudara tidak bertanggung jawab terhadap status Anda sebagai anak-anak Allah. Karena sebetulnya Anda harus menciptakan perdamaian itu melekat dengan status Anda sebagai anak-anak Allah. Pada hari ini, apabila ada di tengah-tengah keluarga Anda, atau lebih jauh lagi di lingkungan Anda, dan Anda tidak bisa menciptakan perdamaian, Anda tidak membawa perdamaian, maka Anda sudah berdosa kepada Tuhan, karena Anda tidak memegang status Anda sebagai, dan menghargai status Anda sebagai anak-anak Allah. Saudara, hal yang ketiga dari firman Tuhan ini. Jadi kalau yang pertama tadi yang disebut dengan proses saling memperkuat antara status dan pekerjaan perdamaian, yang kedua bahwa itu melekat dengan diri Anda, dan yang ketiga firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen, sebagai seseorang yang percaya kepada Kristus, Anda harus hindari permusuhan. Hindari perselisihan, hindari pertengkaran, hindari konflik, perbantahan, hindarilah itu. Bukan berarti bahwa Anda tidak bisa beda pendapat. Di dalam kehidupan dengan masyarakat, bahkan kehidupan di gereja sekalipun, Anda boleh saja berbeda pendapat. Dalam menyampaikan hal-hal yang tidak esensial, Anda bisa saja berbeda pendapat. Namun, perbedaan pendapat tidak boleh berakhir pada pertikaian, pada konflik, pada perselisihan. Karena itu berarti Anda tidak membawa perdamaian. Jadi berbahagialah orang yang membawa damai, itu artinya berbahagialah orang yang hindari permusuhan. Orang yang menghindari pertikaian, yang menghindari konflik, dan menjauhkan diri dari sana. Jadi ini lebih banyak bersifat aktif ya, bahwa tidak mau konflik terjadi dan bagian dari konflik, dan karena itu Anda menjauhkan diri dari kejadian itu. Saudara, belum lama ini Perdana Menteri pemerintah India ya, jadi Perdana Menteri Narendra Modi mengeluarkan baru saja minggu yang lalu mengeluarkan satu kebijakan besar di negaranya, di India, untuk menutup YouTube video dan Twitter ya, jadi tweet yang berkaitan dengan atau bersumber dari BBC dokumentari ya, jadi kantor berita BBC dokumentari, yang ternyata menurut pemerintah India itu menimbulkan kerusuhan sosial, masih menceritakan atau memberitakan tentang
kerusuhan sosial yang terjadi pada tahun 2002. Jadi sudah lama 2002, pada saat itu 1.000 orang meninggal, tetapi dengan adanya YouTube tersebut itu mempropagandakan permusuhan. Jadi dia menciptakan permusuhan yang terjadi sampai hari ini. Dan sebagai akibatnya pemerintah mengambil kebijakan yang sangat baik ya, meskipun ditantang juga oleh mereka yang menganut kebebasan pers. Yaitu apa? Yaitu berhenti memutuskan pemberitaan di YouTube dan di Twitter tentang proses yang dikeluarkan, yang diikuti oleh banyak orang, yaitu apa yang disebut dengan propaganda permusuhan. Jadi oleh karena terjadi propaganda permusuhan di tengah-tengah di masyarakat India, maka pada akhirnya pemerintah mengambil kebijakan tersebut, menutup itu, menghindari itu, supaya tidak ada kebijakan yang membuat permusuhan terjadi. Saudara, hindari pertikaian dan permusuhan yang timbul adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang. Hindari permusuhan dan pertikaian yang timbul karena baik perbuatan Anda, ya, kehadiran Anda secara fisik, tetapi yang penting juga kehadiran Anda secara virtual. Ya, apa yang disebut dengan digital wisdom atau hikmat atau kebajikan secara digital adalah sesuatu yang memang hari ini harus ada pada setiap orang. Ya, banyak orang yang tidak bisa menggunakan sosmednya, sosial medianya dengan bijaksana, dan pada akhirnya menimbulkan permusuhan, menimbulkan tidak memupuk perdamaian tapi menimbulkan permusuhan. Anda tahu Monica Lewinsky, ya, seorang yang cukup terkenal, yang cukup diberitakan di mana-mana, yang merupakan korban juga dari media, ya, dari digital media, dan dia mengatakan bahwa hati-hati kalau Anda sekarang memposting atau men-sharing sesuatu, dan perlu Anda mengupload adalah sesuatu tidak terlalu sering. Janganlah terlalu sering mengupload sesuatu di media sosial. Janganlah sering membagikan materi-materi yang tidak pantas di media sosial. Janganlah posting atau sharing kepada orang yang Anda tidak kenal atau orang yang salah, yang bisa saja membuat perdamaian tidak terjadi. Janganlah sharing tanpa martabat, ya. Jagalah martabat Anda, ya. Jagalah status Anda sehingga Anda hanya memposting sesuatu di medsos, ya, sesuai dengan martabat Anda, sesuai dengan status Anda, dan janganlah sharing secara negatif. Ya, kita melihat di dalam sosial media banyak orang yang seringkali tidak sependapat dengan orang lain atau bertikai dengan orang lain, lalu kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang negatif dan seterusnya, yang membuat sampai terjadi permusuhan, ya. Jadi permusuhan yang diawali dengan pernyataan-pernyataan di medsos, apa yang disebut dengan tidak bijaksana di dalam penggunaan medsos atau tidak bijaksana secara digital, itu berakhir pada permusuhan yang terjadi secara nyata. Jadi dari virtual ke yang realitas, ya. Di cara virtual terjadi permusuhan dan pada akhirnya terjadi permusuhan secara nyata. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini ingin menyampaikan bahwa setiap orang Kristen harus membawa perdamaian. Karena hal tersebut membawa perdamaian, menciptakan perdamaian, menjadi yang disebut dengan peacemaker, bekerja untuk perdamaian, itu adalah bagian atau identitas yang melekat pada setiap orang Kristen. Mengapa? Karena mereka yang disebut anak-anak Allah, mereka membawa perdamaian. Mengapa? Karena mereka yang membawa perdamaian, mereka yang disebut anak-anak Allah. Saudara, ada satu hal yang saya sangat senang dari terjemahan Today English Version. Jadi saya membaca beberapa terjemahan Alkitab, terutama dalam bahasa Inggris. Tetapi salah satu terjemahan dari Today English Version mengatakan begini: Happy are those who walk for peace. God will call them His children. Jadi agak berbeda ini terjemahan ini, dan saya sangat senang dengan terjemahan ini. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena Tuhan akan memanggil mereka anak-anaknya.
Saudara, kalau tadi berbahagialah kamu yang membawa damai, orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu satu pengakuan dari orang lain, dari manusia. Tetapi dari Today English Version ini dia menekankan hal yang sedikit berbeda. Berbahagialah kamu kalau kamu membawa damai, kalau kamu hidup damai dalam keluargamu, karena kalau kamu hidup damai di tengah-tengah lingkunganmu, karena kamu tidak menciptakan masalah, tetapi kamu menjadi problem shooter, kamu menjadi problem solver, kamu menyelesaikan masalah, maka Tuhan akan memanggil kamu anak-anaknya. Saudara, tadi saya sampaikan bahwa membawa damai adalah identitas yang diberikan Tuhan. Kamu yang percaya kepada Kristus, kamu membawa damai, kamu yang percaya kepada Kristus, kamu adalah anak-anak Allah, diberikan hak, diberikan new identity sebagai anak-anak Allah. Tetapi ada hal lain dari firman Tuhan pada hari ini. Matius 5 ayat 9 mengatakan, kamu yang membawa damai, bukan saja kamu yang berdamai tadi, bukan saja kamu disebut anak-anak Allah, tapi Tuhan akan mengakui kamu sebagai anak-anak Allah. God will call you his children. Ya, jadi Tuhan akan memanggil kamu sebagai anak-anaknya. Kebahagiaan yang luar biasa, karena tidak saja status yang diberikan oleh Tuhan, tapi Tuhan sendiri melihat perbuatan kita dalam menciptakan dan damai, dan pada akhirnya dia mengakui itu, dan dia menyapa itu, dan dia memanggil itu, yaitu apa? Yaitu kamu sebagai anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mulai hari ini ciptakan perdamaian, promosikan perdamaian dimanapun Anda berada. Terutama di tengah-tengah keluarga Anda, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah gereja Anda, persekutuan Anda. Dan dengan demikian Anda menciptakan itu secara luas di tengah-tengah lingkungan Anda yang lebih luas. Tuhan berkati Anda sekalian. Amin.